Shalom sahabat muda, selamat datang di Muda Home Session pada minggu ini. So hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan pada hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga hati kami mau dengar, hati kami mau terbuka Tuhan. Biar hidup kami nggak lagi dipimpin atas mindset kami Tuhan, tapi hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus, haleluya, amin.
ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. You come, will you meet me here again? 'Cause all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Oh, meet me here again. As I walk now to the front
you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh bersiap lagi Tuhan untuk dengerin firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, biar kami juga Tuhan boleh menerima Tuhan apa yang mau Kau sampaikan Tuhan lewat pastor kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan tidak ada keras kepala Tuhan dalam diri kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih mula-mula lagi Tuhan. So thank you Jesus. Biarlah kiranya juga Tuhan, pikiran-Mu Tuhan jadi pikiran kami juga Tuhan. Biar kami dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan sebagai representasi dari Engkau Bapa. So in the name of Jesus we pray, amen. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi walaupun masih online karena era COVID belum berakhir. Tapi saya berdoa supaya jemaat muda kalian bisa tetap kuat dan kalian tetap maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalian bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang menghadang kita hari-hari ini. Oke? Tema yang kali ini dikasih kepada saya bagus sekali, judulnya Merdeka. Mungkin nyambung sama 17 Agustus, tapi ini memang bagus banget. Dan saya mau ajak kita lihat dari Galatia 5 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bahasnya sepotong-sepotong. Oke? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka, karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena itu Dia memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dia datang ke dunia, menjadi manusia, dan mati di atas kayu salib. Kenapa harus begitu? Karena begini, di atas kayu saliblah dosa kita ditanggungnya. Kesalahan, pemberontakan, kebodohan, aib kita, pengkhianatan kita, semua sebutkan, semua dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Dan sebaliknya, semua kebenarannya, kemuliaannya, kekudusannya, kesempurnaannya, kemenangannya diberikan kepada kita. Itu yang disebut pertukaran di atas kayu salib. Terjadi pertukaran di mana semua keburukan kita ditanggungnya dan sebaliknya semua kebenarannya diberikan kepada kita. Kenapa Dia buat itu? Karena Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mau supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bukan teori, bukan basa-basi, tapi betul-betul merdeka. Karena itulah Paulus bilang, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lu udah merdeka, jangan mau terus dikenakan kuk perhambaan. Jangan terus diperhamba dosa, jangan terus diperhamba si jahat, jangan terus diperhamba egomu, jangan terus diperhamba oleh aib di masa lalumu. Kamu sudah merdeka karena Kristus sudah memberikannya buat kita. Jadi pertanyaannya kan begini, kalau tadi ayat itu kita baca, maka pertanyaannya gini, apakah saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Apa betul saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Kalau orang politik bilang begini, Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi sebetulnya masih dijajah sampai hari ini dalam bentuk penjajahan yang berbeda, bentuk penjajahan lewat teknologi, lewat ini dan itu, politik bilang begitu. Kita nggak bahas politik, tapi kita mau bahas tentang diri kita pribadi. Apakah kita betul-betul merdeka? Jangan-jangan masih nggak merdeka juga. Jangan-jangan merdeka cuma sebatas teori, baru sering kita dengar, tapi belum kita alami, belum menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa sih kok orang bisa belum merdeka juga? Kenapa sih orang kok harusnya sudah merdeka, tapi nggak merdeka-merdeka? Kira-kira. Karena tidak percaya pada salib Kristus.
Wah, mungkin kita langsung bilang, oh saya sudah percaya Pak, saya sudah percaya. Belum tentu. Ke gereja nggak menjamin percaya, pelayanan nggak menjamin percaya. Ya, coba kita lihat. Apa ciri orang yang belum merdeka? Apa ciri orang yang belum merdeka? Yang pertama, takut. Kok takut sih? Iya, Alkitab bilang harusnya orang yang sudah dalam Tuhan tidak ada ketakutan lagi dalam kita. Jadi kalau kita masih takut, berarti Alkitab bilang gini, jangan-jangan Tuhan belum dalam kamu. Tapi saya sudah Kristen, tapi saya gini. Coba cek dulu. Kalau orang sudah betul dalam Tuhan, tidak ada ketakutan lagi. Dia tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah diampuni. Dia tahu dia sudah diterima. Takut ini dasarnya dari gini. Takut belum selamat. Takut masih akan dihukum. Makanya seminar-seminar akhir zaman itu sering penuhnya luar biasa. Perhatiin nggak? Kenapa sih? Karena ada banyak orang katanya sudah percaya tapi masih takut. Takut akhir zaman, takut nggak diangkat, takut ditinggal, takut nanti nggak masuk surga, takut. Itu adalah ciri orang yang belum merdeka. Ciri yang kedua, tertuduh. Kita rasa masih tertuduh terus. Ada rasa dihantui sama kesalahan masa lalu, dihantui sama kelemahan kita, dihantui sehingga kita tertuduh. Kita tertuduh, rasanya Tuhan sulit dipuaskan. Kayaknya saya masih banyak salah dan sebagainya. Kita terus merasa bersalah tiap kali berdoa sama Tuhan. Isinya terus penyesalan karena rasa tertuduh tadi. Karena belum percaya bahwa dosanya sudah ditebus di atas kayu salib. Ciri yang ketiga apa? Insecurity bicara gini, rasa nggak aman. Mirip-mirip sama yang tadi, tapi beda. Yang keempat, frustasi. Kita merasa sudah coba tapi gagal lagi. Kenapa bisa frustasi? Karena tadi kita masih tidak percaya pada karya salib Yesus. Kita mengandalkan perbuatan kita sendiri untuk bisa selamat. Kita mengandalkan amal, perbuatan baik kita supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan. Burnout, ikut Tuhan kayaknya capek. Tuhan kayaknya susah disenangkan, susah dipuaskan. Kenapa? Karena kita belum percaya sama Tuhan. Akibatnya yang berikutnya apa cirinya? Tidak bisa menikmati Tuhan. Ada orang bilang, aduh asiknya menikmati Tuhan, intim sama Tuhan buat beberapa orang. Itu apa sih? Gak jelas, gak ngerti dan semuanya. Kenapa? Tadi belum percaya pada firman Tuhan, pada Tuhan. Jadi gimana dong caranya supaya kita merdeka? Caranya adalah percaya pada Allah. Nah, kesalahan banyak orang adalah gini, mereka percaya ada Allah, tapi belum percaya pada Allah. Alkitab bilang kalau kamu percaya ada Allah itu bagus. Tapi iblis juga percaya loh ada Allah dan iblis gemetar karenanya. Tapi iblis tetap iblis yang gak mau taat sama Tuhan. Percaya ada Allah itu. Yang harusnya percaya pada Allah. Kalau percaya pada Allah berarti percaya pada pribadinya, percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya, percaya pada apa yang Dia kerjakan pada kita. Bedanya cuma satu huruf, beda tipis tapi ujungnya jauh sekali. Nah, seperti apa sih percaya pada Allah itu tadi? Percaya yang benar itu seperti apa? Ibrani 10 ayat 14 bilang begini. Ini yang kita harus belajar percaya pada Tuhan. Sebab oleh satu korban saja, yaitu karya salib Yesus Kristus. Setuju? Hanya oleh satu korban saja, maka Ia, Tuhan, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saya ulang. Sebab oleh satu korban saja, yaitu karya salib Yesus, maka Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Mereka ini saya percaya, saya termasuk di dalamnya. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, ya kan? Saya harap termasuk di dalamnya juga. Nah, kalau kita termasuk di dalamnya, harusnya kita percaya apa pada firman Tuhan? Percaya apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Jadi gini, kita ini statusnya bagaimana? Kita sudah kudus. Coba baca ayat tadi. Sudah kudus, sudah sempurna untuk selama-lamanya. Saya percaya, saya secara manusia masih banyak kelemahan.
Saya masih ada berbuat dosa, saya masih ada berbuat salah. Tapi di hadapan Allah saya tahu saya sudah diampuni. Kenapa? Oleh satu korban saja. Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Membuat saya kudus, disempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi waktu saya menerima pengampunan Tuhan, dosa masa lalu saya diampuni, dosa saya hari ini diampuni, dosa saya di masa depan juga sudah diampuni. Kudus, sempurna untuk selama-lamanya. Wah, masa sih? Selama-lamanya. Alkitab yang bilang, bukan saya. Firman Tuhan yang bilang. Dan waktu saya menerimanya, saya dapat kasih karunia untuk percaya padanya, maka saya tahu saya aman, saya tidak takut lagi, saya menikmati hidup dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu untuk selama-lamanya saya sudah dikuduskan. Tidak terbatas. Galatia 4 ayat 5-7 bilang begini. Ia diutus tadi kan, di atas untuk datang untuk, dia diutus untuk menebus mereka, menebus kita, saya. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Yang takluk pada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi bukan sekedar diampuni, bukan sekedar ditebus, dibayar, tadi semua dosanya ditanggung. Tapi bahkan ini, diterima jadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bahkan Alkitab bilang, saya sekarang bukan lagi sekedar ditebus, tapi saya dijadikan anak. Anak itu bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Aba itu panggilan akrab seorang anak pada bapaknya. Jadi kalau dia nggak akrab sama bapaknya, dia nggak bisa panggil Aba. Aba tuh di daerah Israel sana itu panggilan akrab, panggilan di mana panggilan sayang. Dan kalau udah pakai panggilan sayang itu berarti gini, hubungan yang dekat dan bicara tentang jaminan jawaban. Betul nggak? Kalau anak kecil panggil bapaknya dengan panggilan sayang, bapaknya pasti jawab. Karena hubungannya dekat dan dia senang dengar panggilan anaknya. Waktu anaknya panggil dia pasti jawab. Dan kalau hubungan dekat itu bicara gini, kalau anak kecil ketemu bapaknya dia lari. Bahasa Bandung tuh gini, ngegabruk. Ya kan? Saking dia yakin sama bapaknya, yakin bapaknya menerima, yakin bapaknya senang melihat dia, bapaknya menyayangi dia, maka dia lari, papa, gabruk gitu. Apakah saudara dan saya bisa ngegabruk kepada Tuhan? Tiap kali kita menyembah, tiap kali kita datang sama dia, apakah kita betul-betul merdeka sehingga kita bisa menikmati dan merasa memeluk Tuhan, mencium Tuhan? Itu arti kata penyembahan. Menikmati hadiratnya. Saya harap saudara bisa betul-betul sungguh-sungguh menerima karunia untuk menjadi anak Allah. Karena itu yang Yesus kerjakan. Ada banyak orang katanya sudah diampuni, tapi tiap kali datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan, masih penuh dengan rasa tertuduh, masih penuh dengan keraguan. Kita masih datang sebagai hamba. Padahal Alkitab bilang ini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita ahli waris. Kita ahli waris menerima semua janji Allah. Nah, seharusnya waktu kita percaya pada Allah, maka kita tidak lagi takut. Kita penuh damai. Amin. Galatia 5 ayat 1-6 selanjutnya Paulus bilang begini. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini soal menyunatkan diri? Menyunatkan diri artinya begini, mengikatkan diri pada peraturan agama untuk bisa diselamatkan. Jadi mengikatkan diri pada peraturan agama Yahudi, yang dimaksud di sini terutama itu pada agama Yahudi sebagai jalan keselamatan. Jadi saya mau selamat, caranya apa? Saya mau taat melakukan peraturan-peraturan agama. Paulus bilang ini, hey, Yesus sudah mati buat kamu. Jangan kamu mengikatkan diri lagi pada peraturan agama untuk menjadi selamat.
Karena kalau kamu melakukan itu, Paulus bilang ini, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti kamu menolak karya salib Yesus dong. Kamu lagi mengusahakan sendiri keselamatanmu dengan cara apa? Menyunatkan diri. Dengan cara mengandalkan perbuatan baikmu. Dengan cara mengandalkan pelayananmu. Mengandalkan perbuatan-perbuatanmu. Ketaatan beragamamu. Mengandalkan itu semua untuk bisa selamat. Untuk bisa diterima Tuhan. Berarti kamu nggak anggap dong karya salib Yesus. Paulus bilang, buat apa Yesus mati buat kamu? Kristus sama sekali tidak berguna bagimu kalau begitu. Nah, inilah sebabnya kenapa banyak orang katanya sudah percaya, tapi masih tidak sungguh-sungguh merdeka. Sekali lagi aku katakan, kata Paulus, tiap orang yang menyunatkan diri, tiap orang yang mengandalkan perbuatan baiknya, mengandalkan amal ibadahnya, mengandalkan peraturan agama untuk bisa selamat, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, untuk bisa diterima Tuhan, maka gini, dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, ini yang membuat orang sering frustasi. Merasa burnout, karena begitu kamu mengandalkan yang lain selain daripada kasih karunia Tuhan di atas kayu salib untuk selamat, untuk diterima Tuhan, maka kamu harus betul-betul mengerjakannya dengan sempurna. Baru bisa selamat. Setiap agama itu baik tujuannya, tapi agama adalah usaha manusia untuk sampai pada Tuhan. Dan setiap agama punya syarat yang gak bisa dipenuhi menurut saya. Coba baca setiap agama, masing-masing syarat untuk selamatnya mustahil. Itu yang membuat takut ada terus, tertuduh ada terus. Frustasi, burnout. Dan karena Tuhan tahu bahwa kita nggak mungkin bisa diselamatkan karena perbuatan kita, karena peraturan agama itu, makanya Yesus datang. Tuhan datang sebagai manusia. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itulah satu-satunya cara untuk kita bisa diselamatkan, untuk kita bisa merdeka, dalam arti yang gini, sungguh-sungguh merdeka. Amin. Nah, coba lihat tabel ini. Apa bedanya antara tipu daya agama sama merdeka dalam Kristus? Oke, ada beda jauh. Contoh, saya cuma sedikit saja yang saya bisa ulas di sini ya. Contoh, syarat keselamatannya. Kalau tipu daya agama bilang ini, kamu diselamatkan karena perbuatan baik. Karena itu kamu harus berbuat baik. Dan Paulus tadi bilang, kamu harus melakukan seluruhnya. Baru bisa selamat. Kalau kamu bunuh satu semut saja, kamu lakukan ini saja. Wow, gak bisa. Ada yang bilang nanti kamu ditimbang loh antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Terus harus nyebrang jembatan rambut dibagi 7. Wow, gak gampang. Ya kan? Syarat keselamatan kalau agama bilang ini, perbuatan baik, kamu harus berusaha. Tapi lihat apa yang dikerjakan Kristus. Dia memerdekakan kita dengan gini, grace. Dia memberikan anugerah. Terima saja, terima saja. Oke? Motivasinya apa? Kalau agama mengajarnya, motivasinya takut. Kita mengerjakan semuanya, kita pelayanan, kita berdoa, kita baca Alkitab tiap hari. Karena takut nanti nggak diberkati Tuhan, takut nanti dihukum, takut nggak selamat, takut motivasinya. Transaksional, bicara gini, kalau saya lakukan ini nanti Tuhan berikan ini kan. Kalau saya memberikan perpuluhan, maka Tuhan memberkati saya kan. Kalau saya lakukan ini, Tuhan gini kan. Transaksi hubung, dagang sama Tuhan. Tapi Kristus, penebusan Kristus memberikan motivasi di hati gini. Kita melakukan semuanya karena bersyukur. Kita melakukan semuanya karena kita sudah menerima. Kita sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima keselamatan. Karena itu kita memuliakan Tuhan. Karena itu kita belajar bersyukur sama Tuhan, melakukan yang baik, belajar berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah menerima. Jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Tujuannya, kalau agama mengajarkan, akhirnya tujuannya adalah kehendakku. Kehendakku yang jadi, kehendakku yang kuinginin. Ya kan? Saya melakukan ini supaya Tuhan memberikan apa yang saya mau. Transaksional. Tapi merdeka dalam Kristus itu mengajarkan ini. Tujuan hidup kita akhirnya gini. Kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Rencanamu yang jadi. Kenapa? Karena engkau sudah sangat baik buat saya. Karena engkau sudah melakukan segalanya buat saya. Saya mau kehendakmu jadi dalam hidupku.
Galatia 5 ayat 1-6 tadi bilang ini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh agamamu. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya kan? Orang yang mengandalkan perbuatannya sendiri, Alkitab bilang nih, kamu lepas lo dari Kristus. Yesus mengerjakan penebusan di atas kayu salib, dan kita melepaskan diri dari sana. Kenapa? Kita bilang, nggak usah Tuhan, saya bayar sendiri aja. Atau, terima kasih Tuhan, kau sudah mati buat saya, tapi belum lunas, saya tetap harus lunasin. Berarti kamu sedang melepaskan diri dari Kristus. Kita nggak percaya bahwa di atas kayu salib, kita sudah lunas, dibayar semuanya. Sampai Alkitab bilang ini, kita sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sudah sempurna. Ada yang belum lunas? Alkitab bilang sudah lunas. Tapi kalau kita bilang belum lunas, maka gini, kamu lepas dari Kristus jika kamu masih mengharapkan kebenaran karena perbuatanmu sendiri. Kamu hidup di luar kasih karunia, Alkitab bilang. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa semua agama mengajarkan yang baik, tapi itu usaha manusia untuk sampai pada Tuhan. Dan sayangnya tidak ada usaha manusia yang bisa memenuhi syarat, memenuhi standar kekudusan Tuhan. Karena itu tidak akan ada orang yang bisa sampai pada Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatan baiknya sendiri. Dan karena itulah, karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan Dia tahu kita nggak mungkin bisa selamat dengan perbuatan kita. Karena itu Dia memberikan dirinya sendiri. Standarnya diberikan, ditukar, pertukaran di atas kayu salib, standarnya yang begitu luar biasa dianugerahkan pada kita. Kekurangan, keburukan, dosa kita yang begitu buruk diangkutnya, ditanggungnya di atas kayu salib. Ditukar dengan standar kekudusannya, standar kesempurnaannya. Karena itu Alkitab bilang nih, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya kita yang Dia kuduskan. Amin. Amin. Percayalah pada salib Kristus, terimalah itu. Nah, kalian lihat di samping saya ada sebuah lampu gini. Sering kali kesalahan kita lagi nih, bagaimana cara lampu ini nyala? Maka banyak orang ngotot berusaha nyala. Mau ngeden kayak apa, mau berdoa kayak apa, mau berusaha kayak apa, nggak bisa. Kenapa sih? Kalian pasti tahu kan bahwa begini, untuk dia nyala maka dia harus menerima lebih dulu aliran listrik di dalam dia. Betul? Bukan nyala dulu supaya diterima. Bukan nyala dulu supaya diterima, tapi diterima dulu supaya nyala. Oke? Jangan kebalik. Lihat ini. Begitu dia disambungkan, dia menerima, percaya, menerima listrik, dia menyala. Tapi kalau dia nggak menerima aliran listrik, mau ngotot kayak apapun, dia nggak akan menyala. Begitu juga saudara dan saya. Kita nggak bisa berbuat benar, kita nggak bisa jadi benar kalau kita belum menerima anugerah itu. Terima dulu, baru benar. Jadi gini, mana sebab, mana akibat, itu saudara dan saya harus jelas. Mana yang sebab, mana yang akibat. Menerima Yesus dulu, menerima karya salibnya, menerima grace, menerima anugerahnya, akibatnya kita bisa hidup menyenangkan Allah. Kita bisa diterima Allah, kita bisa selamat. Bukan berusaha dulu supaya selamat, bukan. Bukan berbuat baik dulu supaya selamat, bukan. Bukan nyala dulu, bukan. Tapi terima listrik dulu, terima anugerah, terima pengampunan dulu. Baru kamu selamat. Baru kamu bisa hidup benar di hadapan Allah. Jangan kebalik sebab dan akibatnya. Amin. Galatia 5 ayat 1-6 bilang ini, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya karena kasih Allah lah iman kita bisa ada. Kita bisa percaya pada Tuhan. Akibatnya kita bisa menerima, percaya karya salib Yesus. Akibatnya kita bisa menyala. Kita bisa berubah. Kita bisa belajar memuliakan Tuhan. Amin. Nah, apa ciri
kemerdekaan dalam Kristus. Apa sih ciri merdeka dalam Kristus? Orang kalau sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka, maka cirinya gini, kita akan merdeka secara budaya. Tadi Alkitab bilang ini, bahwa sunat ataupun tidak bersunat tidak menjadi suatu hal yang penting lagi. Tidak punya suatu arti lagi buat orang-orang yang sudah dalam Kristus. Maksudnya gini, gimana kita hidup? Orang sering nanya, boleh anting nggak? Boleh tato nggak? Saya nggak ditato, saya nggak dianting. Tapi saya mau bilang ini, orang di dalam Kristus itu sudah bebas secara budaya. Tidak ada lagi metode, saya harus bagaimana supaya diterima Tuhan. Nggak ada. Cukup terima Tuhan dulu, percaya Tuhan dulu, itulah yang membuat kamu diterima. Bukan perbuatanmu yang membuat kita diterima, tapi anugerahnya yang membuat kita diterima. Amin. Jadi kita tidak terikat suatu budaya. Kalau ke gereja boleh nggak pakai rok? Boleh nggak? Apa harus pakai jas? Boleh nggak pakai jeans? Nggak ada budaya yang membuat kamu diterima. Nggak ada budaya yang membuat kamu diampuni. Kita bebas dalam hal budaya. Kita merdeka dalam hal budaya. Tidak ada lagi harus. Merdeka dalam Kristus bicara gini, merdeka secara emosi. Secara emosi kita juga dibebaskan, kita merdeka. Gak ada lagi tadi takut, frustasi, burnout, gak ada. Kenapa? Kita sudah merdeka, diselamatkan. Beberapa orang suka bertanya, kalau gitu gak apa-apa dong saya hidup dalam dosa. Gak apa-apa dong saya terus melakukan dosa. Kan Tuhan sudah ampuni untuk selama-lamanya. Nah, merdeka dalam Kristus yang diakibatkan karena percaya, menerima grace. Grace itu pasti akan mengubah kita. Nggak mungkin orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan nggak mengalami grace. Contoh, kalau lampu ini benar, maka lampu ini benar, nggak rusak dia. Maka lihat ini, apa yang terjadi? Kalau dia menerima grace, dia pasti menyala. Ya kan? Kalau dia nggak terima grace, dia nggak menyala. Jadi kalau orang menerima grace, hidupnya pasti berubah. Mati jadi hidup. Takut jadi damai. Tertuduh jadi bersyukur. Yang fokusnya tadinya pada dosa jadi fokusnya sama Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Allah begitu luar biasa. Kalau sampai katanya kita sudah percaya tapi nggak menyala, itu sebetulnya gini, kita belum percaya. Kalau belum percaya gimana? Datang sama Tuhan, minta betul-betul anugerahnya. Tuhan, aku perlu kasih karunia-Mu supaya aku bisa percaya. Aku perlu kasih karunia-Mu supaya aku bisa mengalami karya salib Kristus, supaya aku sungguh-sungguh merdeka. Saling mendoakanlah satu sama lain, biarlah kasih karunia itu bisa kita terima, karena itulah yang membuat kita benar-benar merdeka. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Orang yang sudah menerima grace akan berbeda. Orang yang menerima grace pasti berubah. Orang yang menerima grace, cirinya dia akan sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Jadi waktu orang menerima grace, maka gini, ciri kemerdekaan bukan sekedar bebas secara budaya, bukan juga hanya bebas secara emosi, tapi gini, kita akan senang memuliakan Tuhan. Kita akan senang kalau bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima pengampunan, karena kita sudah menerima kasih, karena kita sudah menerima penerimaan yang tidak bersyarat dari Tuhan. Karena itu di hati kita akan meluap gini, senang memuliakan Tuhan. Kita akan mulai menyala hidup ini karena listrik sudah kita terima, ya kan? Kita senang memuliakan Tuhan, senang melayani. Maksudnya apa? Senang membagikan God's grace buat orang lain. Saya jadi senang untuk gini, saya pengen berbagi tentang kebaikan Tuhan sama teman-teman saya pada orang lain supaya mereka pun bisa menerima kebaikan Tuhan. Amin. Dan ciri orang yang merdeka dalam Kristus, sungguh-sungguh merdeka apa? Kita tidak bisa menikmati dosa lagi. Bukan gak bisa berdosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi gak mungkin menikmati dosa. Kalau kita masih menikmati dosa, jangan-jangan kita belum betul-betul merdeka, jangan-jangan kita belum menerima anugerah itu. Tapi kalau orang yang sudah menerima anugerah, dia pasti diubah
Akibatnya apa? Kalaupun dia bisa jatuh dalam dosa, dia nggak bisa menikmati. Kalaupun jatuh dalam dosa, dia merasa tersiksa. Kenapa? Dia ingin datang sama Tuhan lagi. Sama seperti gini, misalnya, saya dulu ikan, terus Tuhan ubah saya jadi manusia. Bisa nggak saya nyemplung di air lagi? Bisa. Bisa nggak saya berenang lagi? Bisa saja. Tapi bisa nggak saya tinggal di air lagi? Tidak mungkin. Tinggal dihitung berapa jam yang saya bisa, tangan saya mulai keriput, semua badan saya sakit. Air yang dulu menyenangkan buat saya sekarang menyiksa saya. Badan saya sakit semua, apalagi kalau coba nafas di air. Pasti nggak bisa. Begitu keluar, aduh ini baru saya lega rasanya. Begitu juga kita. Kenapa kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa? Kita sudah diubah. Kita udah bukan manusia lama lagi. Kita sudah merdeka. Karena itu kalaupun kita jatuh, kita tersiksa pasti. Begitu kita kembali pada Tuhan, itu baru itulah tempat di mana kita betul-betul menikmati, betul-betul merdeka, sukacita, dan damai. Saya harap di bulan Agustus ini saudara dan saya betul-betul bisa mengerti dan menerima anugerah Tuhan sehingga kita betul-betul merdeka di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat melakukannya dan menjadi berkat buat banyak orang. Sahabat muda, sebelum kita menerima berkat, saya mengajak sahabat muda untuk kita bersama-sama mendeklarasikan iman. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami akan menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.